Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan peran konkret dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto. Sepak terjang Gibran terlihat minim dan kegiatannya hanya mengunjungi beberapa daerah di tanah air. Bagaimana sebenarnya peran Gibran sebagai Wakil Presiden? Narasumber Tempo di lingkaran Prabowo dan Gibran bercerita, Presiden Prabowo Subianto menugasi Gibran berkunjung ke sejumlah daerah. Prabowo meminta Gibran memantau progres program pemerintah di daerah. Meski begitu, Prabowo tidak melibatkan Gibran dalam rapat-rapat urusan strategis, misalnya reshuffle kabinet. Peran Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah menggantikan presiden yang mangkat, diberhentikan, atau tak dapat melakukan kewajiban. Meski demikian, konstitusi tidak mengatur secara tegas tugas pokok dan kewenangan wakil presiden. Meski cenderung pasif, Gibran pernah bermanuver lewat program kanal pengaduan publik Lapor Mas Wapres. Program itu udah jelas projo itu pro Jokowi. Kalau projo nggak pro Jokowi bukan projo berarti. Memang nggak ada, cuma teman-teman media kan ya pro Jokowi itu karena gampang dilafalkan aja. Ya. Gibran yang saat ini sudah menjabat sebagai seorang wakil presiden, tetapi juga belum bisa menaikkan elektabilitasnya Gibran sendiri. Padahal sudah mempunyai kewenangan yang cukup mentereng ya, apalagi juga menjadi wakil presiden. Tetapi ya Anda tahu sendirilah, masyarakat saat ini juga sudah lebih cerdas dalam memilih seorang pemimpin. Kalau kita lihat dari hasil survei, wah Gibran bahkan di bawah AHY, apalagi dengan Pak Purbaya. Wah jangan dibandingkan lah dengan Pak Purbaya. Gibran itu sangat jauh sekali. Siapa yang gak ketar-ketir ya? Padahal kalau kita lihat ya pendukung Pak Jokowi itu ya dari pemberitaan pada saat lalu menginginkan lah Gibran itu maju mendampingi Pak Prabowo. Bahkan ada setidaknya dari salah satu pendukung Pak Jokowi itu menginginkan Gibran maju sebagai presiden, yaitu head to head melawan Pak Prabowo Subianto. Pada saat lalu juga Pak Jokowi itu sudah menginstruksikan seluruh loyalis-loyalisnya untuk mendukung Pak Prabowo Gibran pada 2 periode. Tetapi saat ini, wah pasti Pak Jokowi tidak menyangka ya, walaupun Gibran seringkali blusukan, seringkali menyapa akar rumput, tetapi dari elektabilitas bahkan tersalip oleh AHY. Tidak hanya AHY, bahkan Pak Purbaya yang baru saja menjabat sebagai Menteri Keuangan, itu bahkan juga sudah menyalip Gibran jauh sekali. Ini menurut saya sangat sulit sekali untuk Gibran dicalonkan lagi pada Pilpres 2029. Sangat sulit sekali dikarenakan elektabilitas dari Gibran bukannya naik, melainkan malah turun drastis. Terlebih juga dari PSI sendiri. Walaupun PSI juga sudah mengotak-ngatik lah anak bungsu dari Pak Jokowi, bahkan juga sudah memimpin PSI. Bahkan juga konon katanya inisial J itu bisa dipastikan Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina. Tetapi juga tidak atau belum menaikkan elektabilitas dari PSI itu sendiri. Nah ini sangat sulit sekali ya. Bayangkan, padahal Pilpres 2029 masih jauh. Gibran yang saat ini sudah menjabat sebagai seorang wakil presiden, tetapi juga belum bisa menaikkan elektabilitasnya Gibran sendiri. Padahal sudah mempunyai kewenangan yang cukup mentereng ya, apalagi juga menjadi wakil presiden. Tetapi ya Anda tahu sendirilah, masyarakat saat ini juga sudah lebih cerdas dalam memilih seorang pemimpin. Kalau kita lihat dari hasil survei, wah Gibran bahkan di bawah AHY, apalagi dengan Pak Purbaya. Wah jangan dibandingkan lah dengan Pak Purbaya. Gibran itu sangat jauh sekali dengan Pak Purbaya ya. Belum lagi dengan Seskap Teddy. Wah Seskap Teddy ini bahkan juga mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi ya menjadi cawapres. Sepertinya Pak Prabowo udah tahu sering dapat laporan ABS Seskap Teddy. Presiden ingin setiap rumah subsidi itu benar-benar dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Ini harus benar-benar direalisasikan. Jangan hanya sekedar angka-angka dilaporin. Ya, nah akhirnya bisa jadi ya terkait elektabilitas AHY yang cukup mentereng, akhirnya PSI ya seolah-olah menyerang Demokrat lah. Kalau kita lihat dari sini memang di zaman Senturi, di zaman Hambalang, itu memang di zaman Pak SBY. Apakah PSI itu terlihat panik dikarenakan elektabilitas Gibran tersalip oleh AHY
Dan akhirnya PSI mulai menyerang Demokrat dan juga AHY. Ya kita juga tidak tahu. Yang jelas dari hasil survei memang menempatkan AHY di posisi teratas daripada Gibran. Gibran bahkan di bawah AHY. Nah kalau kita lihat pemberitaan dari sini, memang jubir PSI, Senturi hingga Wisma Atlet Hambalang gimana kabarnya ketika KPK mulai usut kereta cepat. Ini kan sangat lucu sekali. Apalagi ditambah dari sini misalkan Purbaya masuk bursa Capres-Cawapres 2029 unggul jauh di atas Anies dan Gibran. Kalau kita lihat dari sini, terlihat dari hasil survei Indeks Politika menunjukkan dominasi Purbaya Yudi Sadewa di bursa calon wakil presiden, jauh meninggalkan nama-nama yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia politik. Bahkan di sini Purbaya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini luar biasa sekali ya bagaimana terungkap bahwa bagaimana kinerja Gibran selama 1 tahun ya menjabat sebagai wakil presiden, teman-teman ya. Banyak media bahkan netizen menyoroti apa sih yang sebenarnya yang dikerjakan oleh Gibran selama setahun ini ya kan. Karena benar-benar kita bingung teman-teman, tidak terlihat ya. Ya seperti presiden kan tentu kita tahu setiap kebijakan program yang ia keluarkan adalah programnya ya. Kebijakannya karena ia memegang kuasa tertinggi teman-teman. Kemudian menteri ya kita tahu bahwa menteri itu kerjanya jelas ya. Bagaimana Pak Purbaya menjaga keuangan negara misalnya ya. Dan itu adalah hal-hal yang dikerjakan oleh menteri. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan wakil presiden ya? Apa yang ia kerjakan ya? Wakil presiden itu hanya ban serep ya kan teman-teman. Ya bagaimanapun wakil ini adalah maksimal kerjanya jika ya presiden ya tidak bisa melakukan tugasnya ya karena sakit, kemudian karena meninggal dunia teman-teman ya. Namun kalau keadaannya baik-baik saja ya tentu wakil presiden ini benar-benar menjadi pertanyaan ya kan, apa yang harus dilakukan Gibran ya. Namun tiba-tiba kalau kita melihat Gibran sidak ke Puskesmas, kemudian ke pemancingan, kemudian hadir di kampung-kampung ada ronda malam ya kan. Gibran malah ke sana ya teman-teman. Kemudian tiba-tiba hasil surveinya ya masyarakat puas dengan kinerjanya. Kan kita bingung apa yang puas ya kan. Dan inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Anies Baswedan teman-teman ya tentu ini sangat jauh sekali ya perbedaan Gibran dengan Anies teman-teman ya. Semoga saja ya, andai saja maksudnya Anies dulu menjadi cawapres ya, wapresnya Prabowo, tentu hal-hal seperti ini tidak akan terjadi ya. Bahkan mimpi Gibran untuk menjadi presiden ya tentu pupus teman-teman. Kalau kelakuan atau kinerjanya seperti ini ya, seolah-olah dipaksakan ya. Saya ingat bagaimana Rocky Gerung mengkritik, menyindir Gibran yang mengatakan bahwa ada seorang anak kecil ya yang dipaksa jadi wapres atau ya disuruh jadi wapres. Ini kan adalah sebuah statement ya, sindiran masyarakat ya kepada Gibran teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di dinamika politik saat ini bagaimana Projo ya yang kemudian adalah relawan ya terbesarnya Jokowi dan Gibran teman-teman ya, ini malah mendukung Prabowo di 2029 ya, bukan mendukung Gibran ya. Artinya tidak sepaket teman-teman, dan ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa ya, bagaimana dinamika politik saat ini yang sangat berubah ya, pasti akan membuat Jokowi frustasi, bahkan Gibran teman-teman. Karena sekarang arah politik para ormasnya atau relawannya ini beralih dukungan menjadi mendukung Prabowo Subianto teman-teman. Bagaimana menurut kalian?